Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini ya kita akan mempelajari cara menyederhanakan akar dan operasi akar. Kalau kita tahu kemarin bahwa akar adalah kebalikan dari pangkat. Misalnya ada 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat 4 ya, 3 kuadrat 9 dan seterusnya. Maka kalau kita balik misalnya akar 9 berarti 3, akar 4 itu 2 ya. Misalnya ada akar 60 berarti 8 gitu ya. Akar 81 9 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita punya akar ya 49. Nah, kemarin kan bisa kita hitung langsung ya bahwa akar 49 yaitu 7. Nah, karena 7 kali 7 adalah 49 ya. Lalu yang menjadi problem yaitu ketika kita mendapatkan sebuah bilangan yang bukan merupakan bilangan kuadrat tetapi dia diakarkan. Misalnya berapa? Misalnya akar 50 kemarin ya. Akar 50 ya. Nah, akar 50 kita akarkan di situ berarti kan tidak bisa kita langsung akarkan, maka kita harus pecah 50 itu menjadi berapa kali berapa. Berarti kita harus memilih kira-kira angka kuadrat berapa yang bisa membagi 50. Angka kuadrat kan banyak ya, ada 1 ya, ada 4 ya, ada 9 ya, 16, 25, siapa lagi, nah, terus 36 gitu ya, terus berapa, 49, nah, terus 64, terus 81, nah, terus 100 gitu ya. Nah, 1 itu dari 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, 3 kuadrat dan seterusnya itu. Maka di situ kira-kira kita pilih berapa biar 50 ini bisa kita sederhanakan, yaitu kita pilih 25-nya. Maka di sini bisa kita pecah bahwa 50 itu menjadi 25 ya, dikali dengan berapa? 2. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini kalau kita pisah ya, akar 25-nya ya, dia jadi akar 25 di sini dikali dengan akar 2. Nah, maka akar 25 itu jadi berapa? Iya, yaitu jadi 5. Nah, akar 2-nya di sini kita tinggal terapkan saja atau tinggal satukan saja menjadi 5 akar 2. Oke. Selanjutnya misalnya berapa, misalnya akar 32 misalnya. Maka di sini bisa kita pecah menjadi akar, nah 32 berarti apa? 16 ya, berarti 16 dikali 2 ya. Nah, 16 kali 2 ya, jadinya nanti berapa? Akar 16 itu 4, 2 tetap akar 2. Misalnya akar 27, nah, akar 27, maka kita pilih yang mana? Apakah 1, apa 4, apa 9, apa 16? Ya, otomatis yang 9 yang kita pilih. Berarti 27 itu adalah 9 dikali dengan 3 gitu ya. Nah, maka 9-nya bisa kita keluarkan, bisa kita akarkan bahwa akar 9 adalah 3 gitu ya. Nah, yang 3 yang satunya ini yang di kanannya 9 kita tetap masukkan di dalam akar karena yang hanya keluar tadi 9. Nah, berarti akar 3 itu ya. Itu adalah proses menyederhanakan akar. Dan contoh-contoh lainnya kemarin juga sudah kita pelajari ya. Lalu kita lanjut saja ke operasi akar. Jadi operasi akar itu syaratnya ya, syarat pertamanya yaitu
akarnya, kalau penjumlahan pengurangan itu angka yang di dalam akar itu harus sama. Itu kalau penjumlahan pengurangan. Kalau perkalian pembagian tidak ada syarat khusus ya. Nah, kalau penjumlahan pengurangan ada syarat khusus. Misalnya itu kan dulu pertemuan yang lalu ya, sudah lama sekali itu saya berikan sifat-sifat akar, termasuk ada penjumlahan, pengurangan, ada perkalian juga gitu ya, ada pembagian. Nah, sini misalnya kita operasi akar penjumlahan dulu ya, penjumlahan dulu. Nah, jadi di sini kita ambil contoh misalnya 5 akar 3 gitu ya. Kita tambahkan dengan berapa kira-kira? 2 akar 3. Maka di sini karena sudah sederhana, dua bilangan ini sudah sederhana, 5 akar 3 sama 2 akar 3, dan dua-duanya itu punya angka akar yang sama, yaitu sama-sama punya akar 3, maka yang ditambahkan yaitu hanya depannya saja gitu ya, menjadi 5 ya, kita tambah dengan 2. Maka akar 3-nya kita ambil salah satu saja ya, jangan semuanya ya, ambil salah satu saja. Di situ menjadi 5 tambah 2 jadinya 7 gitu ya. Nah, akar 3-nya tetap kita tulis akar 3. Itu kalau dia penjumlahan. Kalau pengurangan juga sama ya. Kalau pengurangan sama, misalnya ini dikurangi 5 akar 3. Kita kurangi dengan 2 akar 3. Maka di sini bisa kita ubah menjadi 5 dikurangi 2 ya, 5 kurangi 2 ya. Selanjutnya kita tulis akar 3 di belakang. Nah, maka hasilnya adalah 5 dikurangi 2, hasilnya adalah 3. Terus akar 3-nya tetap tulis akar 3. Nah, gitu ya. Oke, berarti tidak ada masalah. Terus gimana misalnya ada sebuah bilangan yang akarnya itu butuh penyederhanaan, misalnya akar, kita contoh yang lain ya, berapa misalnya akar 27 gitu ya, akar 27 ya, ditambah dengan akar 75 misalnya. Nah, di sini kan berarti bilangannya belum sederhana ya, maka kita perlu menyederhanakan dulu sehingga ini nanti bisa kita operasikan. Maka akar 27 ya, di situ di kiri pun sudah kita hitung gitu ya. Kalau 27 berarti kita pilih angka 9 sebagai angka kuadratnya, berarti akar 9 kali 3 gitu ya. Nah, akar 27 adalah akar 9 kali 3. Maka di sini kalau 75 berarti kira-kira jadi apa itu? Ya, apakah kita pilih 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49? Nah, berarti 25. Kalau 25 berarti biar jadi 75 yaitu dikali dengan 3 juga gitu ya. Nah, maka di sini bisa kita uraikan bahwa akar 27 itu menjadi akar 9 kali 3 ya, akar 9 ya, kali 3. Nah, yang akar 7 menjadi apa? Menjadi akar 25 kali 3 gitu ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, bisa kita keluarkan ya. Nah, akar 9 itu kalau keluar berarti menjadi 3. Nah, yang 3 di dalam ya tetap biarkan dia di dalam ya, sendiri ya, dalam sepi ya. Oke, akar 25 ya, itu kalau kita keluarkan ya jadi 5 gitu ya. Akar 3 tetap di dalam, karena 5 sama 3 bukan muhrim, maka tidak boleh satu kamar gitu ya. Maka di sini bisa kita operasikan di situ, karena apa? Karena akarnya sudah sama ya, sama-sama punya akar 3. Maka tinggal depannya saja yang bisa kita
tambahkan di situ menjadi apa? 3 tambah 5 gitu ya. 3 tambah 5 yang depan ya, yang belakang akar 3 ambil salah satu saja sudah cukup ya. Oke, berarti 3 tambah 5 menjadi ya 8. Nah, akar 3. Nah, saya kira di sini sudah paham ya. Oke, terus misalnya contoh lain, misalnya kita ambil berapa, misalnya akar 18 ya, akar 18. Nah, bentar, akar 18 ya, kita kurangi dengan berapa, akar 8. Nah, akar 18 kita kurangi dengan akar 8. Maka di sini bisa kita ubah. Kalau akar 18 itu kira-kira jadi berapa kali berapa, kita ambil salah satunya harus bilangan kuadrat ya. Berarti apakah 1, apakah 9, apakah 4, apakah 16, apakah 25 yang bisa membagi 18 ya, berarti kita pilih 9 ya. Jadi kalau 9 yaitu dikali berapa biar jadi 18, dikali dengan 2, maka 9 kali 2. Nah, maka di sini kita kurangi dengan akar 8. Akar 8 itu kira-kira berapa kali berapa untuk bilangan kuadratnya itu? Apakah 1, apakah 4, apakah 9? 9 tidak mungkin karena 9 itu lebih ya. Berarti kita ambil 4. Berarti kalau 4 biar jadi 8 yaitu dikali dengan 2. Oke. Maka di sini 9-nya bisa kita keluarkan menjadi berapa? Akar 9. Nah, 3. Nah, yang 2-nya tetap di dalam, berarti akar 2 gitu ya. Dikurangi dengan akar 4. Akar 4-nya itu ya, akar 4-nya 2 itu ya. Nah, 2-nya yang 1 tetap di dalam. Oke, berarti tinggal berapa itu? 3 dikurangi 2 yang depan ya. 3 kurangi 2 itu jadinya 1 ya. 1 akar 2. Kalau di dalam penulisan akar, 1 di depan tidak usah ditulis, maka satunya boleh hilang, berarti tinggal dibaca akar 2. Oke gitu. Baik, ini selanjutnya saya tambah sedikit mengenai operasi akar, perkalian dan pembagian gitu ya. Kalau untuk perkalian pembagian ya, misalnya ada angka di luar akar, berarti tinggal dikalikan dengan angka di luar akar, yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. Misalnya contohnya kalau perkalian ya, nah, berapa ya, nggak banyak, 7 akar 5 ya, dikalikan dengan 2 akar berapa, 3. Nah, maka di sini angka di luar akar itu bisa dikalikan dengan akar di luar akar, yang di dalam akar juga dengan di dalam akar. Berarti ini dikali ini, terus yang ini dikali dengan ini. Yang dalam akar tetap dalam akar ya. Nah, maka 7 kali 2 itu jadinya berapa itu? 7 kali 2 gitu ya. Kalau perkalian akar itu boleh itu misalnya ya, misalnya ini 7 berarti dikali 2. Nah, yang di dalam akar berarti 5 kali 3 gitu ya. Maka di sini bisa kita peroleh bahwa 7 kali 2 adalah 14 ya. 5 kali 3 di dalam akar jadinya 15. Berarti 14 akar 15. Oke. Lalu untuk misalnya pembagian ya, pembagian di sini. Misalnya kita punya 18 ya, 18 ya, akar 10 misalnya. Nah, 18 akar 10 kita pengen bagi ya boleh
bentuk pecahan, bentuk bagi ya juga bisa ya. Kalau di sini misalnya kita bentuk pecahan, misalnya 18 ini kita bagi 18 akar 10 kita bagi dengan 6 akar 2 misalnya. Nah, ini bagaimana caranya? Ya tinggal yang luar bagi dengan luar, yang dalam dibagi dengan dalam gitu ya. Berarti menjadi kira-kira berapa itu? 18 ya dibagi dengan 6 gitu ya, dikali dengan akar 10 ya, kita bagi dengan akar 2. Akar 2. Maka di sini bisa kita hitung bahwa 18 kita bagi dengan 6 dapatnya yaitu 3. Nah, 3 10 dibagi 2 dapatnya 5, tapi karena dia dalam akar maka dia tetap ditulis di dalam akar, berarti akar 5. Nah, hanya seperti itu. Jadi sama ya, berarti kalau perkalian sama pembagian itu angka di luar akar dengan di luar akar, di dalam akar dengan di dalam akar gitu ya. Ya, semoga ini penjelasan sedikit ini bisa paham tentang menyederhanakan akar sekaligus operasi akar ya. Terima kasih dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.